Di tanah yang subur dan kaya akan keanekaragaman hayati ini, Provinsi Jambi memiliki peran penting sebagai paru-paru Sumatera. Namun tekanan lahan, aktivitas manusia, dan perubahan iklim telah meninggalkan jejak kerusakan yang tidak sedikit. Menjawab tantangan itu, Dinas Kehutanan Provinsi Jambi menjalankan sebuah komitmen besar, yakni memulihkan hutan, memberdayakan masyarakat, dan menjaga keberlanjutan kehidupan. Langkah yang dilakukan Dinas Kehutanan Provinsi Jambi yakni dengan program rehabilitasi hutan dan lahan atau RHL. Program ini bukan sekadar kegiatan menanam pohon, namun program ini adalah proses panjang mengembalikan fungsi ekologis kawasan yang kritis.
Melalui program ini, Dinas Kehutanan Provinsi Jambi melakukan identifikasi lahan, penyediaan bibit berkualitas hingga penanaman berbagai jenis tanaman hutan dan tanaman multigoda. Di balik setiap bibit yang ditanam ada harapan untuk mengembalikan sumber air, harapan untuk memulihkan habitat satwa liar, dan harapan untuk memberikan ruang hidup yang lebih baik bagi generasi mendatang. Dengan melibatkan masyarakat setempat, kegiatan RHL menjadi lebih dari sekadar program pemerintah. Program ini berubah menjadi gerakan bersama untuk memperbaiki bumi. Melalui PTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi atau KPHP di berbagai wilayah, program RHL ini dijalankan oleh para kelompok tani di wilayah hutan produksi yang ada di Provinsi Jambi, baik itu di Kabupaten Kerinci, Tebo, Merangin, Sarolangun, Batanghari, hingga Muaro Jambi. Itu beberapa orang, ada sekitaran 30 kurang lebih anggota saya, itu mendukung untuk penanaman seperti untuk kayu-kayuan.
mendukung pembangunan Provinsi Jambi serta mendukung visi misi Gubernur Jambi Mantap yang berdaya saing dan berkelanjutan. Kami dari KPHP Kerinci, Dinas Kehutanan Provinsi Jambi melakukan beberapa kegiatan, mulai dari kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan, pemberdayaan masyarakat melalui kelompok perhutanan sosial, serta mendukung kreativitas masyarakat serta menyediakan bibit untuk di luar kawasan hutan. Dalam hal ini, kami sudah memfasilitasi beberapa kelompok desa, baik itu perhutanan sosial ataupun desa-desa di sekitar kawasan hutan. Tujuannya adalah untuk tetap menjaga kawasan hutan, tetap lestari, serta mendukung pemberdayaan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan ekonomi masyarakat yang memadai. Dalam hal ini, pemerintah Provinsi Jambi sangat mendukung upaya tersebut melalui kami yang ada di Tapak, yaitu UPTD KPHP Kerinci. Semoga upaya yang dilakukan ini dapat berdampak sehingga hutan Kerinci tetap lestari dan masyarakat bisa sejahtera. Nama saya Hendri Salasmi selaku Ketua Pokja Pematang Panjang Desa Sulak Kecil Mudik, yang mana kemarin telah melaksanakan penanaman RHL di dua kelompok tani, yaitu di Pematang Panjang dan Sungai Surian, yaitu bantuan yang diserahkan dengan kami yakni alpukat, aligator dan has, dan juga kayu manis, juga Surian. Jadi kedepannya kami berharap mudah-mudahan dengan adanya bantuan ini para petani nanti di sini bisa menjadi petani sejahtera, dan mudah-mudahan juga hutan dapat menjadi hutan yang lestari di sini. Dan kedepannya lagi kami berharap adanya bantuan dari dinas terkait dan juga dari KPHP Kerinci, yaitu berupa mesin pengolahan kompos, karena kami para petani ini sangat membutuhkan pupuk untuk penyuburan, tapi kami tidak punya biaya yang banyak untuk pembelian pupuk kimia. Makanya kami mencoba dengan cara pupuk organik ataupun dengan ramah lingkungan, pupuk yang ramah lingkungan. Pemulihan lingkungan tidak dapat berdiri sendiri tanpa kemandirian masyarakat di sekitar hutan. Karena itu, Dinas Kehutanan Provinsi Jambi menghadirkan dukungan nyata berupa bantuan alat pertanian kepada berbagai kelompok tani. Mulai dari hand sprayer, pompa air, alat pengolahan tanah, hingga mesin pertanian sederhana. Bantuan ini dirancang untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi kerja tani. Dengan alat yang memadai, para petani kini mampu mengelola lahan dengan lebih baik, memanfaatkan area rehabilitasi secara berkelanjutan, dan meningkatkan pendapatan keluarga tanpa harus merambah hutan.
Pendekatan ini menegaskan bahwa keberhasilan konservasi tidak hanya bergantung pada kebijakan, tapi juga pada sinergi antara pemerintah dan masyarakat. Melalui pendampingan, pelatihan, serta penguatan kelembagaan kelompok tani, lahirlah komunitas-komunitas yang kuat dan peduli akan kelestarian hutan. Untuk hari ini, KPHP Unit 8 Hilir Sarolangun, UPT Dinas Kehutanan Provinsi Jambi melakukan giat bersama masyarakat, terutama memberikan penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas kelompok masyarakat peduli api, karena merekalah garda terdepan bagi KPHP Unit 8 Hilir untuk penanggulangan karhutla di tingkat tapak. Mereka kita dampingi, kita latih, kita berdayakan, dan kita juga support alat-alat pemadam karhutla yang manual seperti pompa jinjing, kemudian jet shutter. Di samping itu, mereka juga kita berikan padat karya. KPHP di 8 Hilir Sarolangun menginisiasi untuk memberikan bantuan berupa setup lebah madu untuk dibudidayakan dan dikembangkan. Mengucapkan ribuan terima kasih bantuan setup lebah madu yang diberikan dari Kementerian Kehutanan melalui KPHP 8 Hilir Sarolangun, yang mana kami sebagai kelompok tani Mekarjaya Desa Mekarsari, dengan adanya bantuan ini kami dapat belajar dan dapat menghasilkan ekonomi tambahan untuk kebutuhan. Alhamdulillah berjalan lancar, walaupun kami selaku yang punya lahan di hutan desa Pak mengucapkan syukur alhamdulillah atas cernanya pembibitan ini yang dapat kami jalankan per lokasi juga teranggota Pak. Luas lahannya rata-rata itu maksimal 1 hektar Pak. Jumlah total lahan lebih kurang hampir 50-an. Bibitnya ada kayu manis, alpukat, bambang lanang, surian, petai Pak. Alhamdulillah perkembangannya Pak. Ini tengoklah Pak, umurnya sekitar baru 4 hari sudah menanam Pak. Kepulihannya sudah maksimal Pak. Ya, pemupukan yang pertama itu namanya pupuk kandang Pak. Pupuk kandang itu digali lubang Pak. Sudah tuh dikasih pupuk kandang, sudah tuh baru diberi tanamannya Pak. Alhamdulillah Pak berjalan lancar, juga kami di lapangan juga gaya tuh nampaknya Pak. Untuk cerita awal pertama itu kami sebagai kelompok itu menanam kopi tahun 2019. Dengan terbentuknya kelompok, kami sekarang sudah punya anggota itu lebih kurang dalam 25 orang. Kami mendapat bantuan berupa alat mesin kopi dari Dinas Kehutanan Provinsi Jambi
melalui UPTD KPHP Bungo. Mengucapkan terima kasih kepada Dinas Kehutanan Provinsi Jambi melalui KPHP Kabupaten Bungo telah membantu kami alat produksi kopi, yaitu mulai dari alat penyangrai, alat pemecah kopi dan alat penggiling bubuk. Alhamdulillah sekarang kami sudah memiliki produk kopi, yaitu kopi 8. Banyak lagi kontribusi KPHP UPTD Kabupaten Bungo kepada kami. Itu mulai dari pelatihannya, tanpa kami pelatihan kami tidak bisa nyangrai kayak itu. Jadi besarlah kontribusi Dinas Kehutanan Provinsi Jambi melalui KPHP Bungo kepada kami. Lahannya kami dapat program dari pemerintah yaitu HRL untuk menanam seluas 30 hektar untuk menanam 9 jenis tanaman. Yang pertama alpukat, mangga, kopi, pete, terus kelengkeng, sama tampuy, durian. Harapan kami di HKM Sungai Duo ini, kami berharap lahan yang sudah kami tanam seluas 30 hektar ini bisa dinikmati oleh masyarakat Desa Moroskalo, dan juga jangan sampai lagi ada pembukaan lahan-lahan yang legal. Ya, kami berharap juga lah seperti yang sudah kami tanam ini tolong sama-sama dijaga. Kedepannya saling-saling seperti kami anggota akan bersepakat untuk menjaga hutan HKM Sungai Duo. Kami terima kasih sekali kepada Dinas Kehutanan Tebo Barat sudah membantu kami mengeluarkan izin, bimbing kami. Lahan yang dibebani izin oleh HKM dan dikelola oleh masyarakat. Dan ini hari ini kita pemberdayaan masyarakat, kebetulan selaku anggota koperasi dan kelompok tani, dan mereka juga tergabung di dalam kelompok masyarakat peduli api. Jadi mereka tetap untuk bertanggung jawab dalam pelaksanaan pemadaman. Hasil dari program Dinas Kehutanan Provinsi Jambi ini mulai terlihat. Lahan kritis berangsur pulih, ekonomi masyarakat bergerak lebih stabil, dan kesadaran kolektif akan pentingnya menjaga hutan semakin menguat. Program ini bukan hanya cerita tentang menanam pohon atau membagikan alat. Ini adalah kisah tentang harapan dan keberlanjutan, tentang bagaimana Jambi membangun masa depan yang selaras antara manusia dan alam.
Melalui rehabilitasi hutan dan lahan serta dukungan bagi kelompok tani, Dinas Kehutanan Provinsi Jambi terus melangkah menjaga warisan alam untuk anak cucu. Karena hutan yang lestari bukan hanya kekayaan daerah, tapi juga kehidupan bagi kita semua. Saat hari ini kita melaksanakan kegiatan pembentukan tenaga teknis pengelolaan hutan, hasil hutan bukan kayu. Jadi memang pemerintah ya sudah menetapkan aturan terkait dengan perhutanan sosial. Ini diberikan kepada masyarakat akses untuk mengelola kawasan hutan. Jadi masyarakat di sekitar kawasan hutan diberikan izin untuk mengelola kawasan hutan. Nah, salah satunya hasil produknya adalah hasil hutan bukan kayu, seperti rotan, madu, cernang, kopi, dan lain-lain, aren. Nah, tetapi masyarakat yang mengelola kawasan hutan tersebut yang beri izin tersebut. Dan ini sangat bagus sih bagi saya karena untuk kedepannya itu akan ibaratnya terarah semuanya gitu. Setelah mengikuti acara ini, kedepannya kita harapkan kita akan mengerti semua di lapangan nanti gimana kedepannya dengan bimbingan yang ada seperti pihak hutanan gitu. Terima kasih buat dari sosialisasi pengelolaan hutan lestari bagi pimpinan Kabupaten Hutan. Ya adalah untuk memberikan pengetahuan, memberikan penjelasan dan mendorong seluruh pihak Provinsi Jambi mendapatkan sertifikasi pengelolaan lestari yang tujuannya adalah keberlanjutan dari usaha pemanfaatan. Acara ini sangat bermanfaat ya buat kami pemegang izin PBPH, karena kan kita tahu ya bahwa sertifikasi PHL ini adalah sertifikasi sifatnya mandatori. Jadi kami selaku pemegang izin PBPH pasti wajib nih punya sertifikat ini supaya kami bisa mendukung pemerintah ya dalam usaha menjalankan fungsi ataupun produksi kami itu dalam konteksnya lestari secara ekonomi, lestari secara lingkungan, dan lestari juga secara sosial. Jadi kami berharap kami ada di Jambi sini ya melaksanakan kegiatan kami, tetapi juga memberi manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat, kemudian mampu menjaga lingkungan dan juga mampu memberikan keuntungan ya, tidak hanya bagi kami tapi juga bagi pemerintah daerah dan bagi pemerintah pusat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Kami dari Dinas Kehutanan Provinsi Jambi selama 2 hari dari hari kemarin Kamis telah melaksanakan bimbingan teknis penilaian pendapatan mereka. Bimbingan teknis ini tentunya bertujuan untuk mengetahui sejauh mana data dan informasi pendapatan kita itu bisa kita nilai, bisa kita dapatkan informasinya dengan tujuan untuk mengukur apakah program pemerintah dalam hal ini perhutanan sosial berdampak kepada pendapatan petani. Karena kalau kita kembali lagi ke visi pengelolaan hutan secara umum adalah pengelolaan hutan lestari masyarakat sejahtera. Untuk mengukur indikator masyarakat sejahtera itu tentunya salah satunya dari pendapatan petani. Data dan informasi yang didapatkan tentunya sangat bermanfaat. Yang pertama untuk merumuskan kebijakan selanjutnya terkait dengan dampak dari kebijakan program perhutanan sosial. Yang kedua juga harapannya dapat mengembangkan investasi dan usaha dari perhutanan sosial sehingga lebih dapat meningkatkan pendapatan. Harapannya tujuan pembangunan kehutanan berkelanjutan dapat tercapai. Tidak ada
pilar kelestarian ekologi, kelestarian produksi, dan kelestarian ekonomi sosial budaya masyarakat bisa tercapai secara sinergis sehingga tujuan yang kita tetapkan dapat tercapai. Kalau kita kembali ke definisi hutan itu apa? Didefinisikan sebagai satu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan yang berisi sumber daya alam hayati yang didominasi oleh pepohonan yang satu dengan lainnya saling berkaitan, tidak bisa